Apa kabar para sahabat semuanya? Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kembali lagi bersama Daviano Channel. Kali ini saya ingin menceritakan seluruh alur cerita dari film Prancis yang berjudul Minder tahun 2021. Film dengan genre horror science fiction ini disutradarai oleh Matthew Turi, dibintangi oleh Jaya Weiss dan Peter Franzen. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya kembali mengingatkan bahwa ini adalah sebuah konten full spoiler. Dan buat kalian yang ingin mensupport channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan like-nya. Awal film, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Lisa yang sedang berbaring di tengah jalan. Tak lama kemudian, ada sebuah mobil yang melintas dan berhenti di depannya. Pria di mobil itu lalu menawarkan tumpangan kepada Lisa. Lisa awalnya menolak, namun karena hari mulai gelap, Lisa pun menerima tumpangan dari pria itu. Saat di perjalanan mereka pun mulai berkenalan. Pria itu bernama Adam. Adam lalu bertanya kepada Lisa, kenapa dia berbaring di tengah jalan. Lisa pun menjawab bahwa dia sedang depresi karena anaknya baru saja meninggal. Di tengah obrolan itu, tanpa sengaja, Lisa mendengar sebuah siaran radio yang menyiarkan bahwa ada seorang pembunuh sedang berkeliaran di daerah itu. Dengan ciri-ciri seorang pria berkulit putih, mengendarai mobil coklat dan memiliki tato salib di lengannya. Secara bersamaan, Lisa pun melihat tato salib yang ada di lengan Adam, lalu tiba-tiba And the police have confirmed he has a tattoo of a cross on his right hand and was... Dan film Minder pun baru dimulai. Scene berpindah memperlihatkan Lisa yang terbangun di sebuah tempat seperti tabung dengan pakaian yang aneh dan sebuah alat penghitung waktu yang terpasang di lengannya. Lisa yang ketakutan kemudian berteriak meminta tolong, namun tak ada seorang pun yang meresponnya. Dan kemudian ada sebuah pintu tabung yang terbuka, terlihat jalur panjang dan sempit di dalamnya. Tanpa pikir panjang, Lisa pun memasukinya. Dan saat Lisa masuk, pintunya kembali tertutup. Sesaat kemudian, penghitung waktu di lengannya juga menyala. Terlihat waktu yang terhitung mundur kurang dari 11 menit. Lisa yang kebingungan terus merangkak menelusuri jalur itu. Namun saat di pertengahan jalan, jalur di depannya tertutup. Tapi di sebelah kanan Lisa ada jalur lain yang lebih sempit. Lisa pun mencoba untuk memasukinya. Dengan susah payah akhirnya Lisa berhasil melewatinya. Lisa pun terus merangkak. Dan kemudian dia melihat lorong yang sedikit lebih tinggi dengan 3 buah warna laser di dindingnya. Tak ada pilihan lain, Lisa pun naik ke lorong itu. Saat di tengah lorong tiba-tiba lorong itu menyempit dari bawah. Lisa yang panik kemudian merangkak lebih cepat. Dan Lisa pun berhasil keluar dari lorong itu dengan tepat waktu. Penghitung waktu di lengannya kini menunjukkan waktu yang kurang dari 5 menit lagi. Lisa mulai menyadari bahwa dia harus sesegera mungkin untuk melewati semua lorong yang ada sebelum waktunya habis. Lisa pun lanjut merangkak. Dan dari kejauhan dia melihat ada seseorang di jalur itu. Namun saat Lisa mendekatinya, ternyata itu adalah mayat seseorang yang terjebak di tabung tersebut. Terlihat juga alat penghitung waktu di lengan mayat itu. Lisa merasa mual melihatnya, namun tak ada pilihan lain. Waktunya tersisa tinggal 2 menit lagi. Dia harus melewati mayat itu untuk melanjutkan perjalanannya. Namun tak jauh dari sana, tiba-tiba sebuah jeruji besi turun menghalangi jalannya. Waktunya kini tersisa 1 menit lagi, dan sesaat kemudian deretan laser panas menyala dan siap untuk membakar apa saja yang ada di lorong itu. Lisa sangat panik dan tepat di saat waktunya habis, sebuah ruangan kecil terbuka di sampingnya. Lisa pun bergegas untuk berlindung di ruangan itu.
Setelah apinya menghilang, ruangan itu kembali menutup dan mendorong tubuh Lisa menuju ke lorong kembali. Namun dari atas lorong itu kembali menyempit. Lisa terlihat pasrah dan saat dia menangis, tiba-tiba penghitung waktunya aktif kembali. Dengan waktu mundur kurang dari 11 menit. Jeruji besi tadi pun juga sudah terbuka. Lisa lalu menyeret tubuhnya sampai ke ujung dan saat di ujung lorong ada cairan yang tersentuh oleh Lisa. Ternyata itu adalah air. Lisa yang kelelahan kemudian meminum air tersebut untuk melepas dahaganya. Waktu pun terus berjalan dan saat itu waktu yang tersisa kurang dari 9 menit lagi. Lisa lalu mengambil nafas panjang dan kemudian masuk ke dalam air tersebut. Dia pun berusaha dengan cepat untuk menemukan jalan berikutnya sebelum nafas dan waktunya habis. Dan kemudian terlihat pintu lorong bagian lain terbuka. Lisa yang melihatnya dia pun segera ke sana. Dan sesampainya di sana, tiba-tiba air yang sangat deras seketika memenuhi ruangan itu. Lisa lagi-lagi harus menahan nafasnya. Dia melihat ada ruangan kecil di ujung atas tabung. Lisa pun berhasil keluar dari tabung yang dipenuhi air tadi. Lisa terlihat sangat kelelahan dan dia merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkannya. Namun dari kejauhan terdengar suara seorang pria yang mengatakan, "Aku berada di sini." Lisa pun kembali bangkit untuk menghampiri sumber suara itu. Namun saat di pertengahan jalan, lantai tabung tiba-tiba terbuka dengan cairan hijau yang mendidih di bawahnya. Itu adalah cairan kimia yang dapat melepuhkan apa saja. Tak ada pilihan lain, Lisa pun mencoba untuk melewatinya dengan sangat hati-hati. Dan ketika hampir sampai di ujung, tiba-tiba dengkulnya pun melepuh karena tersentuh cairan itu. Tapi Lisa terus merangkak. Lisa lalu menemukan sebuah lubang di lantai tabung dan suara pria itu berasal dari sana. Lisa pun memasukinya. Dan dari kejauhan Lisa dapat melihat pria tersebut. Namun ada jeruji besi yang menghalangi mereka berdua. Pria itu lalu meminta maaf ke Lisa karena mengira Lisa lah yang telah menjebaknya. Lisa lalu mengatakan bahwa mereka sama-sama dijebak. Dan sesaat kemudian ruangan kecil yang ada di tengah-tengah mereka terbuka. Penghitung waktu mereka sama-sama berbunyi. Mereka berdua sama-sama memiliki waktu yang tersisa 1 menit lagi. Lalu jeruji besi pun terbuka. Mereka berdua saling berebut untuk berlindung di ruangan kecil itu. Lisa melihat tato salib yang ada di lengan pria itu dan baru menyadari bahwa pria tersebut adalah Adam. Namun naasnya, Adam harus tewas terbakar oleh semburan api. Saat terbangun, Lisa melihat ada makhluk bermata satu yang keluar dari atas ruangan itu. Makhluk itu mendekati Lisa dan mengobati luka pada dengkulnya. Lisa lalu bertanya, "Mengapa aku berada di sini?" Makhluk itu lalu mengeluarkan selang dari dalam mulutnya menuju ke pakaian Lisa di bagian perut. Makhluk itu mengembalikan ingatan Lisa dan memperlihatkan Lisa apa yang terjadi sebelumnya. Ternyata saat Adam ingin membunuh Lisa di dalam mobil, Lisa berhasil melawannya. Dan saat Lisa keluar, ada sebuah cahaya dari langit yang mendekat ke arah mereka berdua. Mereka lalu dibawa ke tabung tersebut oleh makhluk luar angkasa itu. Saat Lisa tersadar, makhluk itu kembali masuk ke atas. Ruangan kecil itu juga mendorong tubuh Lisa keluar. Saat itu Lisa melihat potongan lengan Adam. Dan di balik penghitung waktunya, Lisa melihat sebuah simbol yang berbentuk berlian silang berlian. Tapi Lisa tidak mengerti apa arti dari simbol itu. Tak lama kemudian, ada sebuah kipas pemotong yang melaju cepat ke arahnya. Untungnya Lisa berhasil naik ke atas dan waktu yang tersisa kurang dari 10 menit lagi. Saat Lisa sedang merangkak, tiba-tiba ada makhluk seram yang turun dari atas. Saat Lisa diam, makhluk itu juga ikut diam. Tapi saat Lisa bersuara, makhluk itu malah bergerak mendekatinya. Lisa bergerak secara perlahan agar tidak menimbulkan suara. Namun, tanpa sengaja Lisa membuat kebisingan. Untungnya Lisa berhasil menjauhinya karena makhluk itu tidak bisa masuk ke lorong yang sempit.
Lisa pun terus melanjutkan perjalanannya hingga dia menemukan sebuah ruangan yang cukup lebar. Di sana ada 2 lorong bercabang yang harus dipilih oleh Lisa. Lisa memilih yang kiri, dan saat di pertengahan lorong, Lisa seperti mendengar suara anaknya yang padahal sudah meninggal. Lisa pun menghampiri sumber suara itu, hingga dia masuk ke ruangan yang cukup terang dengan kaca di setiap sisinya. Saat Lisa menyentuh kaca itu, dia melihat dirinya saat masih bayi. Di sisi lainnya, dia melihat dirinya saat masih muda. Dia melihat semua kenangannya di kedua sisi kaca itu. Lisa juga melihat anaknya yang sedang mengambil bola lalu terjatuh keluar jendela. Hal itulah yang mengakibatkan anaknya meninggal. Itu adalah kenangan paling pahit untuk Lisa. Lisa sangat menyesal karena dia tidak bersama anaknya pada saat itu. Saat Lisa sedang menangis, tiba-tiba makhluk seram yang sebelumnya kembali muncul dari atas ruangan itu. Sesampainya di ujung lorong, di hadapannya ada sebuah pintu menuju ke alam bebas. Namun ada kawat berduri yang menghalanginya. Waktunya tersisa kurang dari 1 menit lagi. Laser api juga telah keluar dan siap untuk membakarnya. Di tengah waktu yang hampir habis, Lisa pun memberanikan diri untuk melewati kawat berduri itu. Dan lebih parahnya lagi, makhluk seram itu juga semakin dekat ke arahnya. Tapi saat ruangan kecil terbuka, makhluk itu berlindung di sana. Lisa terus melewati kawat berduri itu, walaupun tubuhnya harus terluka. Setelah melewatinya, Lisa merasa tidak sanggup lagi karena kini waktunya sudah habis. Scene berpindah. Saat Lisa tersadar, ternyata dia dibawa lagi ke ruangan awal dari jebakan tabung itu. Lisa merasa putus asa, dan dengan darahnya, dia menggambar simbol yang dia lihat pada lengan Adam sebelumnya, yaitu berlian silang berlian. Kemudian makhluk bermata satu itu kembali muncul untuk mengobati luka Lisa. Tapi Lisa melarang makhluk itu untuk mengobatinya. Lisa malah meminta makhluk itu agar segera membunuhnya saja. Dan saat makhluk itu akan menyuntik Lisa, Lisa tanpa sengaja menghapus simbol dari darahnya tadi. Lisa pun menyadari bahwa simbol itu adalah petunjuk arah dari ruangan tabung ini, yaitu kiri kanan kanan kiri kiri kanan. Dia lalu meminta makhluk itu untuk mengobatinya. Dan saat pintu terbuka, Lisa pun kembali memasukinya. Dia menghafal semua jebakan dari jalur yang sebelumnya pernah dia lewati. Dan ketika sampai di lorong cairan hijau mendidih, Lisa dengan sengaja melepuhkan penghitung waktu pada lengannya. Setelah berhasil melepasnya, dia pun melihat simbol petunjuk arah miliknya, yaitu kanan kiri kanan kiri kiri kanan. Lisa lalu melanjutkan perjalanannya. Ketika sampai di lorong bercabang, dia mengambil jalur kanan, kemudian jalur kiri, lalu ke kanan. Lalu saat makhluk seram itu muncul, Lisa pun dengan cepat lanjut ke kiri dan memasuki ruangan yang tanpa arah. Dia memasukkan penghitung waktunya ke kiri untuk menjebak makhluk itu. Lisa pun masuk ke kanan dan menyisakan 1 jalur lagi. Saat Lisa melihat simbol arah di tangannya, dia tersadar bahwa dia salah karena dia seharusnya memasuki jalur yang kiri. Lisa pun kembali waspada karena bisa saja akan ada jebakan di sana. Lisa lalu keluar di sebuah ruangan yang aneh. Di sana dia mendengar suara seperti sedang di dalam perut. Terlihat juga ada banyak makhluk asing di luarnya. Tapi makhluk itu sepertinya baik. Makhluk itu lalu menunjukkan jalan untuk Lisa. Lisa pun keluar dari sisi yang lain dan menemukan penghitung waktunya kembali. Dan secara bersamaan makhluk seram itu kembali muncul. Penghitung waktunya menunjukkan waktu kurang dari 1 menit lagi. Lisa lalu menjebak makhluk itu keluar karena dia yakin ruangan kecil di lorong itu pasti terbuka. Lisa pun masuk ke sana, tapi anehnya tidak terjadi pembakaran. Hal itu membuat Lisa harus bergelut dengan makhluk tersebut. Singkat cerita, Lisa berhasil membunuhnya. Kemudian Lisa menemukan 2 lorong terakhir yang harus dilewatinya. Dan dari simbol arah di tangannya, Lisa harus memasuki lorong yang kanan. Akan tetapi, lorong sebelah kiri terlihat jauh lebih besar. Dan terdengar juga sebuah suara di sana. Ternyata itu anaknya yang muncul dari ruangan kiri itu. Anaknya lalu bertanya, "Ibu kemana saja? Apakah ibu tidak sayang denganku lagi?" Lisa pun menjawab, "Aku sangat menyayangimu." Anaknya bilang, "Lupakan soal waktu." Dia lalu mengajak Lisa untuk memasuki lorong yang kiri. Tapi Lisa sadar bahwa anaknya itu tidaklah nyata karena dia sudah meninggal.
Lisa mengatakan bahwa dia harus melewati lorong sebelah kanan. Lisa pun memeluknya dan seketika juga anaknya menghilang. Lisa kemudian memasuki lorong yang kanan, dan di sana dia melihat awan dunia luar telah menantinya. Lisa sangat senang melihatnya, dan saat dia akan merangkak keluar, tiba-tiba Lisa terlihat kebingungan, tapi dia teringat pesan anaknya, yaitu lupakan soal waktu. Lisa lalu meninggalkan penghitung waktunya dan mencoba untuk mengamati hitungan waktu pisau itu turun. Lisa pun memberanikan diri untuk melewatinya. Namun saat pisau yang terakhir gerakannya lebih cepat. Tapi tak ada pilihan lain, Lisa harus melewatinya jika ingin bebas. Sebagian jarinya terpotong, hal itu tentu saja sangat menyakitkan. Tapi Lisa terus menyeret dirinya ke pintu itu, dan saat Lisa ingin menyentuh udara bebas, ternyata itu hanyalah sebuah papan monitor bergambar awan. Lisa pun sangat putus asa, karena dia merasa semua usahanya sia-sia. Dan film pun belum selesai. Saat laser api keluar, secara bersamaan pintu bagian atas lorong terbuka. Tubuh Lisa pun terangkat dengan sendirinya menuju keluar. Saat Lisa tersadar, ternyata dia sudah berada di luar. Dia berada di depan air terjun yang sangat indah. Dan di sana juga ada anaknya. Lisa pun bertanya, apakah aku sudah mati? Anaknya lalu menjawab, tubuhmu yang mati berkali-kali, tapi tidak ada yang perlu ditakuti. Dirimu sudah aman di sini. Lisa kembali bertanya, apa yang harus aku lakukan? Anaknya bilang, tetaplah bertahan hidup. Mendengar itu Lisa pun jadi sadar bahwa dia ternyata masih hidup. Dan film pun berakhir. Gimana filmnya? Film ini seakan mengajarkan kita untuk jangan pernah menyerah dalam menggapai suatu impian. Mungkin akan ada banyak rintangan di setiap prosesnya. Tetaplah berusaha, karena jika kita menyerah, maka habislah sudah. Dan IMDb untuk film ini adalah 5,7. Oke, sekian dulu untuk alur cerita film kali ini. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa.